besok minggu depan itu biar kita nggak ketinggalan dan bisa masuk ke materi minggu ketiga. Jadi minggu kedua ini kita akan membahas basic apa ya? Kita belajar bikin apa belajar pakai programming language pakai Python. Nanti silahkan bebas pakai apa sesuai dengan kesukaan masing-masing. Jadi hari ini kita akan melihat basic operations dan kemudian kita akan mencoba pertama kita akan mencoba membuat dataset dan nanti kalau waktunya masih ada kita akan mencoba mengambil data yang besar dan nanti melihat bagaimana mengoperasikan data ini. Jadi kayak misalnya kita punya kolom, terus nanti kita mau membersihkan kolomnya, atau kita punya kolom, kita mau bikin kolom baru, misalnya kolom A dikali kolom B, kemudian kita mau bikin operasi seperti itu, kita akan coba itu di hari ini. Eh, saya akan mulai sebentar dari mana ya? Jadi saya akan perkenalkan yang basic dulu ya. Jadi eh, oh ya, hari ini saya akan pakai Python Python idle, Python shell saya yang ini ya. Di screen sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke, thank you konfirmasinya. Jadi kalau yang belum bisa install, kalian bisa pakai Jupyter Lite. Jadi yang kemarin sudah saya tunjukkan, itu kalian bisa pakai itu. Jadi kalau misalnya dia sudah operasional itu bisa dicoba juga. Jadi kalian boleh sambil 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 zoomnya di minimize aja. Jadi bisa sambil coba-coba langsung. Jadi misalnya ini ya, ini Pak dari Jupyter Lite, Jupyter Lab. Ini misalnya kalau misalnya kita 1+1 terus pakai Shift Enter, terus sudah keluar 2, berarti ini sudah jalan. Jadi ini karena kita hari ini akan belajar Pandas, jadi saya akan import Pandas dulu. Jadi di sini sudah bisa ya, sudah bisa dipanggil ya di Jupyter Lab-nya. Di sini saya akan panggil Pandas juga di punya saya. Boleh sambil dicoba yang di rumah, yang lagi pegang laptop. Oke. Nah, jadi ada beberapa sebelum kita masuk ke Pandas dan operasi dan bikin bikin data frame. Jadi ada beberapa data type ya di dalam Python itu. Ini akan saya kecilkan ya, yang kiri akan saya kecilkan. Eh, Kalau misalnya kalian sudah nggak ada masalah dengan buka Jupyter Lab-nya itu harusnya sudah bisa jalan. Tapi saya akan banyak pakai yang di Python Shell. Jadi misalnya data type ya. Jadi misalnya kita punya ini saya coba juga 1+1 sama dengan 2. Oke, sudah oke ya. Jadi misalnya kita punya X sama dengan bilangan dulu ya. Kita akan mulai dari bilangan. Jadi ada A sama dengan 20, B sama dengan 20,0, C sama dengan 20J. Kemudian ini sebenarnya tiga hal yang agak beda ya. Jadi 20 A sama dengan 20 ini adalah integer, bilangan bulat. 20,0 itu adalah float. Jadi float itu adalah semua angka yang ada komanya yang desimal. Jadi entah berapa angka di belakang koma. Misalnya saya bilang D sama dengan 20,0005 gitu. Kemudian 20J kalau ada hurufnya, bilangan yang ada hurufnya itu udah masuk ke bilangan kompleks. Kita bisa lihat, jadi kita udah memasukkan sejumlah angka ya. Ini kalian bisa coba juga di sini. Ini bisa ditutup nggak sih ini? Nggak bisa dikecilin ya. Oke. Misalnya A sama dengan 20, B sama dengan 20,0, 20,0, C sama dengan 20J, D sama dengan berapa? 20,0005. Ini sudah berhasil memasukkan ya. Saya berharap ada yang sambil nyoba ini.
Nah, sekarang kita mau nyoba nih type-nya. Oh, sorry. Print Selesai. type A. Ada yang bocor ini suaranya. Yustra. Fahrudin Yustra. Mic-nya agak bocor ya. Belum di-mute. Oke, makasih. Oke, ini misalnya kita mau tahu type A ya. Jadi A tadi kan saya bilang integer. Jadi integer, bilangan bulat ini sudah oke. Kemudian misalnya sekarang B. B adalah float, jadi semua angka yang desimal itu adalah float, termasuk kalau misalnya ini saya ganti D, kita juga akan punya float. Kemudian kalau C yang ada hurufnya, itu, sorry, C, maka itu akan jadi bilangan kompleks. Itu apa, known, ada juga teks, jadi kayak misalnya teks, sebentar ya. Misalnya saya mau bikin teks, hmm, saya mau bikin teks apa ya? Eh, ini namanya string ya. Jadi namanya string. Jadi kalau misalnya coba kita string satu. Ah, ini bisa ada dua opsi. Jadi kita bisa pakai single quote. Single quote itu apa? Tanda petik satu atau tanda petik dua boleh. Tapi pada dasarnya kalau kita membuka dengan single quote, tutupnya juga harus single quote. Jadi misalnya Sabtu siang kok kuliah. Terus print string satu. Sama ya, saya akan coba print in di sini. Sorry. Eh, sama ya, jadi operasionalnya nggak akan beda, sama mau di Jupyter Lab ataupun di Python Shell. Atau juga kita bisa pakai string 2. Ini string 2 ini nama random ya, saya namain yang lain juga boleh. Saya mau pakai double quote juga boleh. Let's see, saya mau pakai double quote di sini. Terus kita print string 2. Nah, sekarang kalau kita mau tahu type-nya, data type-nya, tipe, jadi string 1 ini data type-nya apa sih, string 2 itu apa, kita bisa type, sorry, print type string 1. Jadi ini adalah string. Ini sama, kurang lebih sama kayak Excel ya, jadi kalau kita, jangan ada buka kurung atau tutup kurung yang nggak ada temennya, atau kita pakai quote atau double quote yang nggak ada temennya, jadi harus lengkap ditutupnya. Nah, ini juga sama, kita bisa print type, kayaknya, saya nggak tahu. String 1 misalnya, oh A aja. Tadi sudah kita taruh ya. A adalah 20, jadi A adalah integer. Jadi oke, it's semuanya oke. Kemudian ada juga yang disebut sebagai set atau range. Misalnya saya mau range 6, print X. Oh, sorry. Jadi print X, jadi range-nya 0 sampai 6. Itu maksudnya itu ya. Nah, kemudian misalnya saya mau bikin, jadi ada dua hal yang penting. Jadi ada yang namanya list, ada yang namanya tuple. Jadi kita akan buat list dulu ya. List misalnya Y, list aja. List kita pakai ini tanda kurung tapi yang bracket bracket yang kotak itu. Ini boleh pakai double quote atau single quote, bebas.
misalnya kita punya 3 list data ya. Jadi misalnya yang satu adalah satu yang kuliah print. Kalau kita akan ngeprint listnya, nanti akan keluar. Ini adalah list. Jadi kalau nanti saya print type ya, misalnya print type list, itu adalah list, literally list. Kemudian ada yang satu namanya adalah tuple, to play. Tulisannya to play. To play. Bedanya adalah kalau tadi kalau list kita pakai bracket yang box itu, yang ini kita pakai tanda kurung. Jadi kalau satunya tanda kurung, satunya harus juga tanda kurung. Dalamnya bebas, boleh single quote atau double quote, itu nggak terlalu masalah. Jadi ini adalah tuple, kemudian kita print tuple Sabtu siang kuliah. Kalau kita mau tahu type data tuple-nya, jadi print type tuple. Kurung. Jadi ini adalah tuple. Jadi yang membedakan adalah satunya bracket, satunya pakai kurung. Nah, bedanya, jadi kalau list itu immutable, immutable itu artinya kita bisa melakukan operasi ya. Jadi kita punya list 1 sama list 2, kita masih bisa ngubah, kita bisa combine listnya, dan kemudian kita bisa melakukan operasi terhadap operasi itu apa ya? Kita bisa menggabungkan atau memisahkan apa yang ada di dalam listnya. Nah, tapi kalau tuple itu enggak, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ada juga yang namanya set. Jadi misalnya set, ini contoh set ya. Jadi set sama dengan list sama dengan print, tuple sama dengan itu tuh sebenarnya namanya bebas, saya kasih A, B, C juga boleh, nggak masalah. Sekarang kita coba set. Jadi set itu kita pakai ini saya nggak tahu apa namanya, tapi kurung yang itu, kurung yang besar itu yang suka ada di matematika besar itu. Nah, saya sorry nggak tahu namanya apa. Jadi misalnya setnya kita nggak usah ngetik lagi ya. Setnya adalah ini. Kemudian kita mau tahu nih type-nya. Sorry, set. Ini adalah set. Ada yang namanya set, ada yang namanya frozen set. Jadi kalau frozen set itu sama, tapi nanti frozen, frozen, fz, frozen set. Dan nanti kita kasih tanda kurung di luarnya. Oke, ini kalau kita print, keluarnya akan ada frozen set. Saya nggak tahu ada yang nyoba di Jupyter nggak? Itu keluar semua nggak apa yang barusan kita lakukan? Ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Ini tipe-tipenya ya. Kemudian ada juga boolean. Boolean itu nanti kayak argumen true or false. Jadi boolean itu true or false literally, betul-betul itu. Jadi kalau misalnya itu absolut benar atau salah. Jadi kalau mungkin nanti kita kalau harusnya nggak sampai sana ya. Tapi kalau misalnya boolean, jadi kalau misalnya ini saya lagi saya pakai laptop kan ini. Laptop saya misalnya mereknya adalah Lenovo misalnya. Jadi itu true, itu statementnya hanya akan jadi betul atau salah kan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Bu, laptopnya Lenovo, true, betul. Terus kalau ada yang nanya, Bu, laptopnya Dell, false, salah. Karena itu absolut benar atau salah. Nanti kalau misalnya uh, itu namanya boolean, Boolean Boolean argument ya. Nanti kalau misalnya ada yang namanya fuzzy logic, kayaknya ada beberapa mungkin yang sudah skripsinya pakai fuzzy logic. Itu kita jadi kita mencari gray area di antara abu-abu, gray area di antara true and false tadi. Jadi kita akan mengangkakan argumen yang ada di antara true dan false tadi. Jadi kalau misalnya apakah ini jadi argumennya, pertanyaannya gini, misalnya kalau di JS ya, bukan JS, data spasial ya, misalnya apakah area ini di koordinat ini adalah hutan. Kalau boolean kan jawabannya hanya iya atau tidak. Tapi kalau misalnya agak hutan lebat, hutan tidak lebat, hutan berapa, terus nanti dikasih skor gitu,
itu namanya sudah jadi fuzzy, udah bukan boolean lagi, bukan yes or no lagi. Nah, ini tipe data yang akan sering kita ketemu kalau nanti kita pakai Python. Enggak cuma Python, sorry. Semua programming language itu akan pakai tipe data yang kurang lebih ini. Ada beberapa data lagi sebenarnya, tapi kita akan skip. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba simple operation dulu ya. Jadi kita akan membuat data frame. Jadi ini ada kita sudah import pandas di pandas. Jadi kalau misalnya kalian pandas. Jadi ini kalau misalnya kalian googling pandas terus nanti ada pandas Python Data Analysis Library namanya pandas gitu kah? Itu kalau diklik documentation itu nanti ada user guide, silakan diklik. Itu ada guides-nya. Jadi banyak banget contohnya ya. Importing, plotting, data structure, data frame, data series, termasuk cara membuat data random, terus import data mulai dari data data number, text sampai ke data spasial. Um, itu ada user guide-nya. Jadi kita akan coba itu juga. Nah, sekarang kita akan mencoba ngarang dulu bikin data. Jadi kita akan bikin data yang sambil pegang laptop boleh ini. Jadi tadi ini saya mau buka pakai em, saya mau bikin data yang kurang lebih isinya ada nama, terus ada umur, ada gendernya, dan kemudian ada nilai atau score atau marksnya. Nah, jadi itu nanti akan pada saat kita ngarang datanya ya, misalnya ini kita akan bikin apa yang kita sebut sebagai set. Di dalam set nanti ada listnya. Tadi set udah lihat ya, jadi setnya ada pakai apa? Pakai tanda kurung yang keriting itu, apa namanya? Jadi ini datanya kita bikin dulu setnya. Sekarang saya mau sebentar, sebentar ya, saya headphone-nya disconnected. Oke, suara saya udah bisa didengar lagi? Bisa, Bu. Oke, sebentar, saya belum mengerti. Oke, speakernya, oke. Hmm, gimana ini Bunda suaranya? Bentar, saya nggak bisa dengar. Oh, not connected lagi. Oke, connected. Kayaknya headphone saya baterainya habis. Bentar ya, maafkan. Saya disconnect dulu suaranya. Bentar ya. Sekarang sudah terdengar, suaranya masih terdengar? Tes? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita mau bikin set. Jadi pertama kita akan bikin satu kolom dulu. Jadi ini adalah kolom nama. Nama, eh, nama, nama. Namanya siapa ya? Ini maaf ya kalau ada yang namanya kesebut ya. Jadi ada Lutri. Nami. Setiap ini harus jangan ada yang ketinggalan ya. Nanti akan kelihatan ini ya. Nami terus Usuk Zoro. 1, 2, 3, 4. Sandi. Budi. Santi.
whole, whole May. Satu, dua, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 ya, biar bulat. Haji Roma. Oke, ini baru kolom pertama. Jadi ada nama, kemudian jangan lupa di setiap setelah kolom kita kasih koma. Terus nanti akan ada umur. Ini kolom yang kedua, umur. Jadi age, terus titik kedua, terus kita buka bracketnya karena kita mau bikin list. Jadi ini saya akan bikin angka yang random aja. Ada 10 yang penting ya. 7, anggap aja umurnya 17 sampai 20. 17, 20, 18, 18, 19, 17, 18, 19, 18, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10. Terus kita kolom yang ketiga, kita mau pakai gender. Gendernya MFM. Oh, ini harus dicocokin nama ya? Boleh nggak? Oke, mulai dari sorry, male, nami female, usuk male, Zoro male, Sandi male, Budi male, Santi F, male, bener. Terus Mei F, Haji Roma male. Sudah ya? Ini udah kolom 1, 2, 3, terus kita akan bikin di dalam ya. Selanjutnya kolom terakhirnya adalah nilai. Nilainya adalah pakai skor. Ini kita bikin list lagi di dalamnya. Random ya. 90, 90, 70. Tujuh puluh, 92, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sudah cukup. Jadi di sini ada none itu artinya kosong. Jadi kadang kita kalau dapat data itu ada yang kosong, memang kosong, jadi nggak ada datanya, bukan nol. Kalau nol itu kan masih angka ya. Nol itu bukan kosong, jadi itu dua hal yang beda. Nol itu adalah nol, kosong itu adalah kosong, berarti nggak ada datanya sama sekali. Jadi nanti yang kosong bukan nol itu akan dibaca sebagai none. Nah ini biasanya kalau di operasi yang lebih lanjut, none itu akan mengganggu, apalagi kalau kita sudah pakai data set yang besar itu nanti kalau none-nya nggak dibersihkan nanti akan jadi kadang ada yang akan ada error di beberapa tempat. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua adalah jadi kan ini kita bikin set ya, kita bikin set, kemudian di dalam setnya itu ada list sendiri. Nah kalau yang sifatnya adalah string atau teks itu kita pakai quote di dalamnya. Ya, jadi setiap data itu pakai quote. Tapi kalau angka itu kita nggak pakai quote. Jadi kayak misalnya ini age 17, 20, 18, karena ini adalah angka. Jadi ini akan nanti karena ini bulat ya, bilangan bulat, nanti kan dia type-nya akan jadi int, integer tadi. Jadi kita punya data ini. Nah, satu lagi, jadi tadi notice ya, saya kasih nama 10, age-nya juga 10 data, gender juga 10, skor juga 10. 10 yang kosong itu kita kasih none. Oh, salah ya Bunda. None itu not a number, jadi A-nya kecil, N-nya besar, N keduanya besar. Saya lupa. Oke. Oh,
Ada yang salah di manakah? Oh, I see. Oke. Salah lagi. Jadi karena ini none, kita akan kasih dia. Mari kita coba apakah ini akan berhasil. Sorry. None-nya ada berapa tadi ya? 3, 4. Oke. Yes, berhasil. Ini akan coba saya copy paste langsung ya ke Jupyter. Saya juga mau lihat ini berhasil atau enggak. Enter. Sip. Enter. Oke. Kemudian ini sudah ya. Jadi kita sudah bikin data yang pertama. Jadi sekarang kita dengan menggunakan Panda, ini kan baru input data ya, input data aja. Dengan menggunakan Pandas, ini bisa kita print sekarang, print data, itu bisa, nanti keluarnya akan seperti ini. Jadi kayak apa yang sesuai dengan apa yang kita masukkan, print ini juga sama, sesuai dengan apa yang kita masukkan, tapi kalau misalnya kita dengan bantuan Panda, kita bisa bikin ini jadi tabel. Jadi nanti perintahnya akan jadi, ini habit saya ya, saya bilang DF, dan di contoh-contoh banyak yang pakai data frame itu DF, tapi kalian boleh pakai nama lain, data 1 atau data 2, bebas, nggak ada aturannya, nggak ada larangan. Karena kita pakai Panda, kita pakai pd.dataframe, D-nya besar, F-nya besar, kemudian tadi, jadi yang akan kita buat data frame adalah data yang tadi kita input. Jadi datanya adalah ini tadi ada nama, age, dan lain-lain. Ini kemudian pada saat kita enter, kita sudah membuat data frame. Nah, sekarang kita mau melihat data frame-nya akan seperti apa. Jadi kita akan print DF. Jadi penampakannya akan seperti ini. Jadi ada 9 data, ada 10 data, tapi karena nolnya dihitung sebagai initial datanya, jadi Lutfi ini 0. Ini kita coba di sini ya. Jadi ini sama dan df pd.data frame data. Enter. Kemudian kita print df. Kita enter. Sama ya, jadi udah semoga ada yang sambil nyoba dan bisa berhasil. Jadi kita lihat datanya, jadi Lutfi nilainya 90, paling tinggi. Haji Roma, maaf Haji Roma nggak sengaja nih 65, tidak bermaksud. Oke, nggak apa ya. Nah, jadi kita sudah punya ini. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah none. Kita mau belajar menghilangkan none. Jadi menghilangkan none ada beberapa cara. Jadi kita nggak mau tanpa menghilangkan data dari Zoro dan Budi dan Santi. Jadi kita mau mengganti none-nya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengganti none-nya dengan average. Jadi dengan rata-rata. Jadi kita bisa bikin rata-rata dari kolom skor. Terus nanti none-nya di-replace dengan kolom nilai-nilai average tadi. Paling gampang itu, jadi ada beberapa cara. Jadi ada beberapa cara. Jadi kita bisa pakai yang pertama tuh yang simple operation dulu. Jadi kita tidak membuat kita tidak membuat loop. Jadi kalau nanti bisa kalau untuk looping nanti ada argumen sendiri. Jadi kita buat yang sederhana dulu ya, yang untuk bukan yang untuk looping. Jadi sebenarnya caranya cukup gampang. Jadi ini kita mau bikin average-nya ya. Jadi pertama kita manggil satu kolom numerical list. Jadi yang numerical kan skor ya. Jadi kita bikin numerical list. Numerical list-nya dari df skor. Jadi ini adalah numerical list-nya. Kita jumlah dulu, ini baru mau menghitung average-nya ya, average dari skornya. Jadi sum-nya adalah sum, jadi kita sudah membuat numerical list dari salah satu kolom ini, kemudian kita membuat sum dulu, sum dari total, oke, data sum, list sum, num sum. Anyway, sum aja gimana? Jangan nanti salah. Sama dengan sum num list, numerical list-nya. Oh, oke, ada yang salah. Jadi kita nggak bisa karena nanya kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa itu. Oke.
Let me see. Saya lihat contekan dulu ya. Oke, kita coba satunya dulu ya. Jadi ini nggak bisa karena ini. Jadi kita ini errornya adalah operasi sum ini nggak bisa kalau misalnya kita ada kalau integer semua itu akan bisa karena dia bilangan bulat kan. Tapi kita punya string nan-nya tadi, jadi kita nggak bisa mengoperasikan itu. Nah, let's see, I will see gimana caranya. I see. Coba cara lain, misalnya ini langsung numerical, langsung jangan langsung. Saya akan coba pakai df. Df sama dengan skor. Df skor. Kalau ini harusnya, oh bukan, langsung sama dengan sum df skor. Ini harus ada tanda plus. Masih nggak bisa. Sebentar ya. Ini kayaknya saya salah masukin nan-nya deh. Ada yang sudah nyoba, berhasil atau tidaknya? Let me try dan mari coba lagi ya. Pakai nan-nya nan. Untuk wajahnya ini benar nan, not number. Ini harusnya bisa sudah langsung. Oh, sebentar ya, mohon maaf ya. I don't know what's wrong. Oke, port pandas sudah. Atau kita coba pakai yang for loop dulu ya. Saya jujur nggak tahu kenapa. Saya tahu kenapa, tapi harusnya bisa. Kita bisa bikin operation ini walaupun ada nan-nya. Seharusnya bisa. Mari kita coba yang pakai pakai for loop dulu. Jadi kita bikin kondisi dulu. Jadi kita bikin kondisi untuk average-nya. Ada dua cara sih. Akan lebih mudah pakai kita belum bikin ininya ya. Kita bahkan belum bikin satu. Oh, saya harus bikin 6 list dulu, sorry. 6 listnya pakai 6 listnya kita pakai df skor. Oke, kemudian kita ulang lagi ya. For now, 6 list. Sama dengan oke. Oh my god. Oke. Mari kita coba dulu. Saya akan coba di sini ya. Siapa tahu bisa. Langsung. Spot. Ini betul. Wait. Oke, saya harus minta bantuan Google.
Kita harus tunggu sebentar ya. Ada yang pernah nyoba ini? Ada yang pernah nyoba membuat semacam ini dan terus tidak berhasil? Nanti represent, langsung represent sampai depan. Ada score difficult. Oke. Oke. Oke, let me try again. Mari kita coba lagi. Mhm. 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 Oke. Hmm. Sekarang mari kita lihat apakah ini masih nggak bisa. Masih. Wow. Oh, masih. Oke. Mari kita coba sekali lagi ya. Ini kita sudah punya, karena kita sudah import siapa? Nampi. np.none. Oke, that's oke, mari kita coba apakah sudah berhasil. Yes, oke. Oke. Jadi kita mau coba buat dua type of average ya. Jadi mau tahu average dulu. Jadi kita bikin kita baru bikin apa sum dari ini. Kalau ini di print 6 sum print 6 sum. No. Coba sekarang pakai cara yang satunya ya. Oke, saya akan coba ubah caranya. Kita def force. Kemudian ini sudah. Kemudian tulisnya sama dengan kita sum langsung. Print. Press. Kok masih none ya? Sebentar. Ada yang salah di sini. Oke, ini saya akan coba ke Jupiter ya. Save enter. Oh, dia malah import. Saya lupa belum import Nampi. Save enter. Oke. Sudah masuk ya. Dan sama dengan data frame. Dan sama dengan pendek data frame tadi apa? Save enter. Print PDF. Save enter. Sudah oke.
Terus sekarang sudah sama, sudah oke. Nah, sekarang yang kita masih belum bisa adalah operasional dengan nilai-nilainya. Oke. Dan saya akan coba pakai yang loop ya. Semoga bisa. Nah, kita akan set conditional awalnya untuk average. Untuk elemen. Force. Elemen is numeric. Oke, plus sama dengan satu. Oke. The average sama dengan C. Division 0 by 0. Well, karena kita punya 0 di situ. Oke, sekarang I don't know. Saya akan coba cara lain lagi ya. Kita harusnya kita bisa set itu sebagai average. Jadi kita harus menghitung average-nya dulu. Jadi oke, saya akan coba cara sekali lagi sebelum kita menyerah. Kembali sama dengan df force. Numerikalisnya kita sudah bikin. Numerikalisnya adalah df force. Print numerisnya sudah benar. The type sudah benar. Scores the type float. Ini adalah float sudah benar. Tidak ada yang salah di situ. Kemudian rest sama dengan kita mau ngesam kolom ini. Numbers. Kita mau ngeprint rest. Kenapa masih none? Ada yang tahu ini kesalahannya di mana? Oke, sekarang saya akan coba cara lain lagi ya. Mungkin saya salah masukin data type-nya, kalau di setnya salah mungkin ya. Bentar, just wait a moment. Padahal ini kita belum ganti itu ya. Oke, saya akan ngulangin ini lagi. Jadi ada time, ada 10, age ada 10, gendernya sudah 10, angkanya juga sudah 10, skornya 90, 70. Ini akan saya ganti ya. Saya coba ganti ya. Kita balik ke awal. Dan kita sudah panggil nanti, jadi ya, mari kita lihat. Jangan lupa code-nya. Oke. Sudah. Mari kita tidak usah mengetik lagi. Oke, sudah. Mari kita coba. Lagi. Kalau enggak, kita sudah menyerah saja. Nanti akan saya cari errornya di mana. Nanti kita cek di depan. Saya biar nggak usah ketik lagi, saya pakai ini aja ya. Saya mau bikin nomor kelas. Oke, type-nya object. Is it the right thing? Type.
Seharusnya sebenarnya sudah bisa load. Oke, bismillah. Ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya oke. Nanti saya akan cari tahu salahnya di mana. Tapi kita akan bisa pakai operation semacam ini. Jadi misalnya saya mau ganti saya mau ganti nan-nya dengan certain value. Saya nggak tahu ini average-nya berapa. Oke, biar adil terhadap Haji Roma, jadi yang nan yang nilainya nggak ada ini kita kasih 65 aja ya. Oke. Oke, baik. Saya agak lupa ya caranya. Mari kita cek. Sebentar, DF sama dengan ini DF-nya masih satu ya, masih DF satu ya. Saya belum nambah ya, oke. DF sama dengan df dot replace. Jadi kita akan mengganti replace semua angka yang semua yang isinya nan. Tadi nan ada tulisannya NaN. Oke, kita ganti nan. Kita akan menggantiin semua nan dengan tadi berapa? 65. Oke. Sebelum ke sana, saya akan sama dengan AVG-nya sama dengan bukan average. Saya sama dengan 65, terus nan kita ganti dengan value sama dengan sudah ya, jadi semua yang angkanya hilang tadi udah ganti nilai yang sama dengan Haji Roma, biar fair ke Haji Roma, jadi nilainya sudah jadi 65. Oke, sambil nanti saya cari tahu kenapa nan-nya tidak kita nggak bisa, harusnya tetap bisa, biarpun ada nan-nya, harusnya kita tetap bisa melakukan mathematical operation di kolom yang ada nan-nya. Tapi nanti saya akan cek. Jadi ini yang pertama, jadi kita bisa mengganti nan, kita bisa mengganti certain kolom dengan apa? Dengan angka yang lain. Kita bisa rewrite atau replace. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah mapping. Jadi ini kan notice ya, ini ada gender male, female. Sekarang kita mau ngasih kodifikasi. Jadi kita mau ngasih code yang kita assign. Jadi kalau misalnya M1 F-nya 0 gitu, itu kita mau melakukan itu. Jadi sekarang kita akan coba melakukan itu. Semoga berhasil, Bunda. DF, kita mau certain kolom, jadi kolomnya adalah yang gender, langsung kita klik. Ini berarti kita hanya mengincar kolom yang DF gender. Kemudian DF kita tadi gender ya, kita mau mengganti itu, jadi kita pakai function yang namanya map. Kemudian nanti kita buka dengan kurung keriting ini, kemudian ditutup dengan ini. Ini baru di dalamnya adalah argumennya. Kita misalnya mau M-nya sama dengan 0. Kemudian F-nya, female-nya sama dengan argumen F, itu akan diganti dengan argumen 1. Sudah ya. Terus ini sudah. Kemudian kita mau menentukan type-nya adalah sebagai float. Jadi nanti dia akan desimal. Apakah akan berhasil? Oh, salah. Ini saya tahu salahnya di mana. Kalau ini harusnya bukan koma, ini harusnya titik. Oke, sudah berhasil ya. Nah, jadi nanti kita akan pada saat kita ngeprint data kita, penampakannya akan seperti ini. Jadi dengan kodifikasi nanti kita akan bisa bikin operasi yang lebih mudah. Jadi kalau misalnya M dan F gitu kan akan relatif lebih sulit ya. Jadi
ini ekivalennya misalnya nih, nanti kalian punya database batuan. Misalnya ada batu pasir, batu lanau, batu lempung, batu itu untuk menghindari ke apa ya, error dari tipe batuan yang nggak ketemu datanya, uh, atau typing yang berbeda, itu kita bisa pakai seperti ini, jadi kita bikin kodifikasi. Jadi kalau misalnya batu pasir 0, batu lempung, batu lanau 1, batuan buku 2, lava andesit ini, lava andesit 3, dan seterusnya. Jadi itu akan membantu kita untuk mengolah data di selanjutnya. Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang sambil nyoba? Saya nggak tahu ya. Oke, saya akan lanjut. Jadi ini sudah sampai sini ya, sudah sampai sini. Oke. Kita kita belum nyoba ini di Jupiter ya. Saya akan nyoba yang ke Jupiter. Ini misalnya saya tulis sama dengan tadi berapa? 65. Shift Enter. Terus kita akan mereplace di sini, replace-nya dengan Shift Enter. Kita kemudian print def. Shift Enter. Shift Enter. Ini nggak bekerja di sini, saya nggak tahu kenapa. Oke. Akan saya pikirkan nanti. Tapi anyway, kita bisa melakukannya di sini. Terus selanjutnya mau ngapain ya? Oke, kita sudah melakukan itu. Kemudian, nah sekarang ini kan semua sudah jadi angka. Misalnya kita mau mengkatrol nilainya nih. Jadi di scoresnya kan ini nilainya. Kita mau katrol itu kita bisa bikin data frame baru dengan kolom yang baru. Jadi misalnya df1 kita mau namain new scores. Ini ketika new scores, df1 new scores sama dengan kita punya df oke, ini masih satu ya, saya ternyata belum mindahin, lupa mindahin df, terus kemudian kita tadi nilainya apa, scores kita tambah, kalau ditambah 10, tambah 5 aja ya, apps 5. Apps ini adalah absolut, jadi sebenarnya kita bisa bikin operasi yang lain ya. Jadi misalnya df scoresnya dikalikan 10% gitu, atau ditambah dengan 10% dari nilainya sendiri. Tapi ini ngatrolnya semuanya buku aja, semuanya ditambah 5 gitu. Itu juga bisa. Terus kita enter. Sekarang kita print df-nya. Sekarang yang nilainya tadi 65, ada Zoro, ada Budi, ada Santi, sama Haji Roma, itu semuanya sudah jadi 70 ya. Jadi semua skornya udah jadi 5. Jadi ini kita sudah punya nilai baru yang sudah dikatrol. Nah, sekarang kita mau coba bikin plot dari sebaran nilainya nih. Misalnya age versus scores. Jadi, kita belum panggil matplotlib. Saya akan pakai matplotlib. Plot SPLT. Saya juga mau import Seaborn. Kita sudah. Sekarang saya mau bikin scatter plot. sns.scatterplot. Data sama dengan df masih df ya namanya ya, belum pindah. X-nya saya mau pakai age. Y-nya saya pakai new scores. Kemudian hue-nya
warnanya kita pakai gendernya. Mau lihat nih yang cewek sama cowok nilainya bagusan mana. Ini salah, bakalan error soalnya G-nya harusnya besar. Gender, S-nya saya mau ini apa simbolnya ukurannya 100. Paletnya nggak usah tentu palet setnya ya. Kita pakai cuma punya dua, paling biru dan kuning. Oh sudah. Oke. PLT sudah keluar di sini. Jadi ini sebaran nilainya, umur versus nilai yang sudah dikatrol tadi. Jadi nggak ada korelasinya karena memang datanya random. Ini kita bisa ngubah range umurnya ya. Misalnya ini saya mau buat 15 sumbu X-nya 15 sampai 25, Y-nya mulai dari 60 sampai 100. Mari kita lihat. Berapa tadi? Berapa? 15 sampai umurnya tadi berapa sih? 20 ya? Sampai 25. Nilainya tadi 60 sampai 100. Jadi kita kasih ruang. Jadi datanya ini tujuannya sebenarnya kalau kayak gini nih hanya biar datanya tuh ini sebenarnya di 65 bisa ya. Datanya nggak terlalu mepet dengan garisnya, tapi sebaran datanya akan seperti ini. Tidak ada korelasinya, tidak ada korelasi positif, negatif, jadi nggak ada hubungan antara age dan news source. Sekarang kita bisa bikin distribution as plot histogram ya, datanya sama dengan data. X-nya kita mau pakai scores, news scores nih, news scores. KDE, kita buat KDE juga ya, KDE-nya sama dengan nah ini boolean, ini tadi kita sebut sebagai boolean argument. Oh, ternyata sebenarnya nilainya aneh sekali. Oke, jadi hasilnya akan seperti itu. Ada yang mau ditanya nggak sejauh ini sebelum kita coba panggil Panda? Ada yang mau ditanya? Oke. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya. Ini sekarang kita coba panggil Panda. Jadi saya sudah menyiapkan satu data. Nanti akan saya buatkan elok. Jadi kalian bisa ambil nanti contoh skripnya akan saya save akan saya akan saya save. Nanti bisa di apa? Bisa dilihat di mana? Bisa diambil, bisa dilihat di elok. Nanti silakan dicoba-coba sendiri dengan Jupyter Lab. Atau kalau kalian punya Python Shell bisa dicoba sendiri. Dan ini ada data sorry, dari Georok dari West Australian Creighton, ini ada 3.900-an data. Sebentar, ini belum saya save di folder yang seharusnya. Jadi datanya akan saya save di folder Python. Save as. Oke, datanya sudah saya masukkan ke situ ya. Oh ya, sebelum kita ke sana, jadi ada operasi yang menarik lagi, menarik itu dalam artian sebentar. Jadi kayak misalnya ya, misalnya nih kita mau tahu kolom. Sebenarnya ini contoh lain itu kita mau tahu isi kolom itu apa. Saya lupa ya argumennya apa ya. Let me see. Oke, jadi value kolom value sama dengan ini kita mau tahu nilai kolom umur ya, misalnya age. Oke, kita print column file. Kita kan sudah bikin ini, sudah bikin apa? Sudah bikin
sudah tahu nih range column value-nya apa aja, ada berapa sampai berapa. Ini bisa. Terus kita juga bisa, tadi sudah ya ini contohnya, kalau misalnya kita mau apa lagi ya, kita bisa kita juga bisa concatenate. Jadi selama kita punya data, jadi misalnya ternyata kita punya data lain, orangnya sama juga, Lutfi, Nami, Usop, dan kawan-kawan sampai Haji Roma ini ada data lainnya ya. Jadi data lainnya misalnya dia nilai, ini misalnya news course-nya untuk kimia gitu. Terus ada kuliah lain, itu bisa disatukan. Jadi kita bisa pakai concat. Jadi 2 data frame kita concatenate, itu akan bisa lihat ini. Bisa menyatukan 2 data frame jadi 1 data frame yang sama. Nah, sekarang kita akan coba import data tadi ya, data yang dari West Australian Creighton, yang data geologi yang tadi, data geokimia yang tadi. Jadi namanya susah lagi. Oke. Jadi untuk memudahkan hidup, ini akan saya rename ya. Ini masih CSV bukan Excel, jadi kita kan bisa panggil Excel juga dengan Pandas. Jadi kita sudah import Pandas tadi. Sekarang kita panggil DF new data. Saya akan, biar nggak bingung, saya pakai data DF3 ya. Saya nggak tahu 2 udah dipakai belum, tapi saya taruh DF3. Kita minta Panda membaca Excel file kita, bukan CSV file kita. Nama filenya tadi West Out .xlsx. Terus ini kan sudah ditutup. Terus ini ada 2 sheet ya harusnya. Ya. Jadi ada 2, enggak, cuma ada 1 sheet. Oke. Berarti saya nggak pakai ini ya. Jadi langsung nggak usah argumen. Jadi kalau misalnya di Excel atau di Excel file-nya ada banyak halaman, kita bisa define halamannya. Misalnya dia sheet 1 atau sheet apapun itu namanya, kita bisa define itu. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya kita nggak define itu, dia pasti otomatis akan memanggil halaman yang ada di paling pertama. Sorry, saya lupa, harusnya CSV. CSV ya. Oke, sekarang kita mau tahu head-nya ya. Jadi kolomnya dulu, kolomnya ada apa aja. Print df3.columns. Jadi kolomnya banyak banget. Kita punya banyak banget di sini. Oke. Terus kalau misalnya kita mau print head-nya, aja. Wah, sorry, ini bukan DF, ini udah DF3 ya. Ini manggilnya masih datanya Haji Roma dan Luffy. DF3.head. Jadi datanya akan seperti ini. Nah, tadi kenapa kita akan kenapa non operation itu akan jadi sangat penting. Jadi biasanya database yang kita download dari manapun itu pasti dijamin akan banyak nolnya, bukan nol, akan banyak kolom kosongnya. Nah, itu yang jadi sebelum mengolah data, ini sebentar saya keluarin dulu ya plotnya, Excelnya ini CSV-nya. Jadi akan banyak kolom yang isinya betul-betul kosong. Contohnya ini elevation itu kosong, semuanya eruption texture kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, kita juga bisa memetakan, mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa memetakan kita bisa membuat matrix. Jadi yang kosong itu mana aja, none-nya yang banyak none-nya. Ini kan kayak gini kosong, biasanya kosongnya sampai bawah. Enggak, dingin kebetulan enggak. Tapi kalau misalnya banyak kosong, jadi nanti kalau kita bikin matrix non-matrixnya, terus kelihatan banyak kosong, kita bisa drop kolom yang itu. Jadi kolom yang banyak kosong bisa di drop, jadi kita bisa membersihkan data kita jadi lebih bersih sehingga siap untuk operasi selanjutnya. Kayak ini akan banyak sekali yang kosong misalnya ya. Itu bisa kita hapus. Jadi kita bisa bikin data frame baru kan. Tadi bisa ya, kita manggil hanya data scandium dan vanadium saja misalnya. Kita bisa
kita bisa melakukan itu. Ini contohnya, misalnya, ini tadi DF3 ya, misalnya saya mau DF4, new DF3, new DF3 sama dengan saya misalnya hanya mau kolomnya yang unique ID ya, unique ID, location, terus misalnya apa lagi? Wah, yang kemungkinan pasti ada ya. Location. Misalnya gitu nggak sih? Don't remember. CO2 1%, gas main besar. Berarti yang valid, berarti yang salah. Anyway, kita balik ke DF aja ya. CO2 weight persen dalam kurung SO2 semuanya besar. Oke, kayaknya itu deh. Oh, ini salah, ini harusnya DF3 karena DF2 kan masih datanya kawan-kawan. Apakah ini bukan berhasil? Masih invalid key. Oke. Ini akan saya save untuk selanjutnya ya, tapi atau mungkin kita akan bisa memisahkan. Saya harus ngecek ya, saya lupa kodenya. Ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Sudah 70 menit. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada berarti minggu depan ya, minggu besok akan kita lanjutkan. Jadi jangan lupa bawa laptop, boleh nanti sharing laptop atau komputer bareng temennya. Jadi nanti kita akan mereview lagi. Akan saya usahakan kuliahnya di Senin ya. Oke. Saya usahakan di Senin pagi code yang tadi untuk yang sederhana tadi untuk yang beginners tadi sudah saya share di metode di Elok. Nanti silakan dicoba-coba. Jadi kalau misalnya nanti gagal atau ini saya juga masih ada PR tadi ya, ngecek review kenapa nannya gagal karena perasaan saya udah nyoba sebelumnya itu berhasil. Kayaknya ada yang salah. Jelas ada yang salah karena keluar error warningnya. Tapi kita akan coba lagi itu. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya mengolah datanya kan seperti itu. Jadi pada saat kita sudah membersihkan data, jadi kalau orang yang jualan fancy, jualan dengan judul yang fancy itu biasanya mereka bilang data wrangling lah, data cleaning lah. Tapi sebenarnya sih pada dasarnya kita merapikan datanya. Jadi datanya bisa digunakan untuk processing yang lebih lanjut. Jadi nggak sekedar kalau sekedar bikin plot sebenarnya ada NaN nggak masalah karena NaN-nya tadi tetap akan secara otomatis nggak akan keluar, nggak ikut. Tapi kalau misalnya udah ke data standarisasi terus kemudian ditransform itu biasa kalau terus ada operasi selanjutnya itu kalau ada NaN itu akan menyulitkan, jadi akan merepotkan. Itu dari saya akan stop sharing. Buat yang memang tertarik sebenarnya jangan ragu-ragu. Error itu biasa ya, nggak usah banyak merahnya, nggak usah khawatir. Soalnya typo sedikit aja misalnya harusnya lowercase terus kita tulisnya uppercase atau sebaliknya
itu otomatis akan error juga, jadi nggak masalah. Terus tips lainnya adalah em, Google atau pakai Google itu kalian bisa googling banyak banget gimana caranya how to ini akan banyak keluar contohnya. Jadi kalian bisa mulai latihan dengan data frame yang kecil dulu, data yang kecil kayak tadi yang kita buat manual tadi. Nggak usah banyak-banyak, matriks datanya 4x4 aja atau 4x3 itu sebenarnya sudah cukup. Yang penting sudah punya sense kalau mau ngapain itu harus gimana. Jadi nanti akan bisa semakin terbiasa, semakin mudah mengerjakannya. Oke, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Belum, Bu. Oke, makasih banyak. Kalau gitu saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kuliah siang ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat weekend ya. Terima kasih. Saya tutup.